kota. Usulah bisa kita sesuaikan dengan keadaan kita sendiri, Bapak Ibu. Dalam pengalaman sofistik para ulama dulu, ada bilik-bilik tersendiri di dalam rumahnya. Bilik-bilik spiritual itu dalam bentuk musala kecil, mungkin di samping lemari, atau mungkin ada kamar-kamar khusus bagi rumahnya yang besar. Dan tempat itu jarang dikunjungi, jarang diinjak-injak oleh anak-anak kecil. Pokoknya tempat itu ruang tembus langit, gua hira kita. Jadi menciptakan gua hira di dalam rumah. Kayak mihrab gitu. Untuk apa kita beruzlah? Uzlah dimaksudkan untuk memperkuat pikiran sehat kita, menerangi logika dengan sinar ilahi, menjauhkan diri dari pikiran maksiat dan perbuatan dosa. Di tempat itu kita bisa melakukan muhasabah, introspeksi lebih mendalam. Siapa aku? Mau kemana aku ini? Bekal persiapan untuk berangkat ke alam berikutnya, yaitu alam barzah. Sudah sampai di mana? Sudah berapa? Jangan-jangan koleksi dosa lebih besar daripada ketakwaan, amal kebajikan. Sementara Allah mengatakan, khairuz zadi taqwa. Bekal utama itu adalah ketakwaan dalam mengerungi perjalanan panjang. Kadang-kadang perbuatan maksiat memasuki rongga hidup manusia. Datangnya tiba-tiba dan tidak dapat diduga. Tidak ada rencana melakukan perbuatan dosa maksiat. Tapi kok tiba-tiba muncul maksiat. Tiba-tiba godaan itu datang. Dan kita tidak bisa lulus daripada ujian itu. Terjadilah sesuatu yang di luar dugaan. Itu yang kita renungkan dalam uzlah. Ya Allah, kami sudah bertaubat. Kami sudah rebah bersujud. Kami sudah pasrah. Bahkan berjanji, berikrar tidak akan melakukan perbuatan dosa lagi. Tapi kok terjadi lagi? Di luar perencanaan kita. Iblis tiba-tiba menghadang kita dan kita tidak bisa mengelak. Ini yang sering terjadi. Uzlah adalah jalan keluar. Datanglah ke tempat bersemedinya. Datanglah ke tempat uzlahnya. Serahkan dirinya kembali. Sucikan dirinya kembali. Kalau perlu, jeritan tobat itu didengarkan. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jeritan tobatnya para pendosa lebih merdu kedengaran Allah daripada jumur tasbihnya para ulama. Ulama bertasbih pekerjaannya, tapi jeritan tobatnya para pendosa itu langka dilakukan.
Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Maha mencintai orang yang selalu membersihkan dirinya. Kotor bersihkan lagi, kotor sucikan lagi. Dosa tobat lagi, dan tobat lagi. Sekalipun sering kumat lagi juga. Bolak-balik bertobat, bolak-balik mensucikan diri. Itu dicintai. Kalau kita enggak, udah dikasih peringatan ketiga, masih begitu, tiada maaf bagimu. Tapi Allah tidak pernah menutup pintu maaf untuk hamba-Nya. Kenapa? Karena cinta Allah terhadap hamba-Nya lebih dalam daripada cinta seorang ibu terhadap bayinya. Itu kata Rasulullah. Datanglah kepada Allah dalam hadis kursi. Siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Siapa yang mendekatiku satu jengkal, aku akan mendekatinya satu siku. Siapa yang mendekatiku satu siku, aku akan dapat menghampirinya satu lepah. Itulah Allah. Lebih sayang kepada hambanya daripada seorang hamba menyayangi dirinya sendiri. Hanya orang yang malas bertobat yang menghuni neraka, Bapak Ibu. Selama kita masih mencintai kalimat taubat, selama kita masih suka kembali kepadanya, tidak pernah tertutup pintu maaf itu sampai nyawa di tenggorokan berhembus. Itulah uzlah. Salah satu tujuan uzlah untuk menenangkan jiwa. Tenang dalam arti hening. Menenangkan jiwa itu adalah suatu modal yang paling luar biasa. Tanpa ketenangan jiwa tidak mungkin ada kekuatan menemukan Tuhan. Hanya jiwa yang tenang yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Tanpa ketenangan tidak ada perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana cara meraih ketenangan jiwa? Ada shock terapinya. Di antara shock terapi itu, berlanggananlah dengan tempat uzlah. Mungkin malam Jumat, datang ke masjid tertentu kesayangannya. Tidak ada yang kenal kanan kirinya. Hanya Allah yang kenal siapa dia di tempat itu. Di Istiqlal kita lakukan istighatsah. Malam muhasabah setiap malam Jumat dibimbing oleh para qari'ah internasional. Suaranya merdu, ia menjadi imam dan muazin Masjid Istiqlal. Di situ kita melantunkan kalimat-kalimat suci. Lalu ada perenungan suci. Puasa spiritual perlu di sebuah kota besar. Warga metropolitan Jakarta tidak pernah beruzlah. Dikhawatirkan hatinya kering, tandus, kasar, dunia oriented. Salat, ya salat. Gak ada khusyuk. Sedekah, iya sedekah. Kurang ikhlas. Puasa sunat sih iya.
tapi tidak dibasahi dengan rohani. Itu di setel hati kita, datanglah ke tempat uzlah. Uzlah bisa dibuat di rumah sendiri. Ada villa-villa di luar kota. Habis berdosa datang ke situ tanpa membawa perlengkapan mewah. Niatnya untuk berjumpa dengan Tuhan, membersihkan diri. Uzlah mengasingkan diri daripada apa yang dicintai nafsu. Nafsu birahi, nafsu makan, nafsu ambisi jabatan, dan nafsu pendek semuanya. Datanglah di tempat yang suci, sening, sepi. Ingat Asmaul Husna, baca tadarusan Quran, perbanyak sujud, perbanyak berdoa. Jangan batalkan wudhunya di sana. Insya Allah jiwa akan pulih kembali. Jiwa tidak gersang lagi. Tuhan akan dekat dengan hambanya. Wawasan dan pikirannya pun bertambah. Ada informasi cerdas dalam bentuk ilham mengalir di tempat uzlah. Ada nasihat-nasihat gaib yang tidak tahu asalnya dari mana, tiba-tiba bercokol dalam pikiran. Itulah kiriman Allah dalam pikiran kita. Jiwa menjadi bersih dan terang, tentram. Orang yang tidak pernah melakukan uzlah, batinnya tumpul untuk mendaki langit. Berat bawaannya, Bapak Ibu. Karena itu uzlah. Tadi Nuh itu sering mengatakan tadabbur alam. Tadabbur alam pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mencontoh apa yang dilakukan para aulia. Uzlah di satu tempat. Kita lakukan praktek-praktek yang bisa menenteramkan, mensucikan jiwa. Insya Allah. Dalam keadaan tenang, manusia mampu berpikir tentang ciptaan Allah. Kebesaran Allah sebagai Maha Pencipta alam semesta dan isinya. Dengan uzlah akan terhimpun dalam rongga jiwa kita sifat-sifat mulia, akhlakul karimah. Bukan lagi keinginan, tapi sudah mulai terasakan. Uzlah memperkenalkan ketenangan jiwa. Pertama, agak susah. Masih bercampur daya tarik dunia. Lama-kelamaan, uzlah menjadi langganan kita. Lama-kelamaan uzlah lebih enak daripada istana kita sendiri. Uzlah kadang-kadang kita lakukan di atas hamparan rumput yang beratapkan langit. Di situ kita menyatu dengan alam semesta. Di situ kita menjadi orang yang tidak ada apa-apanya. Kita belajar terhadap makrokosmos. Pepohonan di sekitar kita melambai-lambai di tiup angin. Mendengarkan suara-suara
air terjun, deru air mengalir sungai-sungai, menghayati zikirnya serangga-serangga malam, menikmati muncul tenggelamnya bintang-bintang di langit, merasakan dinginnya malam, hening, damai, sejuk, menyatulah dengan alam. Lalu kita menyaksikan bulan purnama, seolah tersenyum menyaksikan seorang hamba yang sedang berjemur di bawah sinar rembulan. Tiada lain harapannya kecuali menanti ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanti dirinya untuk disucikan, menanti pikirannya untuk diluruskan, menanti dosanya untuk dimaafkan, menanti langkah-langkahnya untuk ditegarkan. Itulah orang yang sedang beruzlah. Akhirnya terhindar dari sifat-sifat mazmumah yang tercelah. Lalu muncul akhlakul karimah, lalu akhlak yang bejat itu pergi. Jangan pernah bermimpi untuk melakukan perubahan total tanpa melakukan uzlah. Uzlah itu adalah shock terapi, membersihkan jiwa yang kotor, meluruskan pikiran yang bengkok, menegakkan langkah-langkah yang lunglai. Itulah uzlah. Sifat-sifat mulia seorang yang melakukan uzlah, meluncur kalimat-kalimat zikir yang ikhlas dari mulutnya. Asmaul husna, takbir, tasbih, tahmid, tahlil, tadarrus. Pikiran menjadi jernih, cita-cita menjadi suci, kehendak-kehendak yang menggerakkan amal, perasaan yang menghidupkan iman, semangat jihad, keinginan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, muncul pada saat kita sedang uzlah. Dan dalam suasana seperti uzlah, pikiran harus dijaga, Bapak Ibu. Akal pikiran yang menjadi alat berpikir manusia harus selalu dijaga kejernihannya, kebaikan. Akal pikiran bisa menjadi hijab yang mengecoh kita untuk menyimpan dalam perjalanan menuju Tuhan. Akal yang tidak pernah uzlah, berkoalisi, berkolaborasi dengan nafsu dan iblis menyesatkan manusia. Akal pikirannya bukan digunakan mendekati Tuhan, tapi diperalat oleh iblis menjauhi Tuhan. Obatilah dengan uzlah bagi para pelanggan pikiran jahat, pikiran kotor. Orang yang berpikir sajalah yang akan memperoleh kemajuan hidup. Tapi pikiran yang jernih, berpikir dan menganalisa dengan pikiran yang sehat, suci, bersih, akan menyelamatkan manusia dari kekacauan dan ketidakstabilan. Uzlah ini diharapkan memperbaiki jalan pikiran. Orang yang suka beruzlah mampu mengatur jalan pikirannya di waktu hening. Pikiran yang dikendalikan secara teratur akan mendapatkan hasil pikiran yang mampu menggerakkan hidup, mengarahkan kepada apa yang dikehendaki oleh syariat agama Islam.
mengantarkan hamba Allah kepada mardatillah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkanlah pikirannya di dalam uzlah. Logika minded, tanpa dikawal syariah. Akal itu menjadi musuh. Logika itu menyesatkan. Di saat-saat tertentu, ada kalanya kita memerlukan logika untuk memberikan pembenaran syariah. Logika mana? Logika yang sering uzlah. Pikiran yang sering uzlah akan membenarkan syariah. Pikiran yang tidak pernah beruzlah mempertentangkan pikirannya dengan syariah. Sehingga darurat melulu. Cari alasan melulu. Itu contoh pikiran yang sesat. Mencari pembenaran untuk meninggalkan kebiasaan syariahnya. Itu pikiran yang keliru. Mencari pikiran, cara mendekatkan diri kepada Allah, itu pikiran yang benar. Di waktu seorang sedang berpikir, dikala suasana hening, ia akan memperoleh inspirasi, ilham, atau hidayah ilhami dari pikiran yang sedang diatur, sehingga akan mudah mencerahkan, memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Apakah itu persoalan duniawi, rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, maupun juga urusan-urusan akhirat. Semua bisa dituntaskan dalam uzlah. Masuk kepada persoalan yang memerlukan analisa berpikir. Maka agama sebagai bagian daripada pedoman pemecahan persoalan akan memberikan kepada nilai-nilai hidup yang lebih banyak. Temukanlah itu di dalam uzlah. Sulit menemukannya di meja kerja. Sulit menemukan di tengah keramaian kota. Hiruk pikuk kepentingan keluarga. Carilah di tempat yang hening. Manfaatnya uzlah, Bapak Ibu, akan terhindar dari berbagai sifat-sifat buruk, mengunjing. Lewat. Kenapa mengunjingkan orang? Padahal orang yang diunjing itu lebih baik daripada kita sendiri. Jangan melihat boroknya orang lain. Borok sendiri tidak pernah terlihat. Itu muncul pada saat uzlah. Selamat tinggal pekerjaan hobinya mengolok-olok orang lain. Menghina orang lain. Mengejek orang lain. Ternyata bopeng kita lebih besar daripada bopengnya orang lain. Mengumpat. Ternyata nggak ada gunanya. Sombong. Nauzubillah. Apa yang bisa disombongkan? Semua pinjaman Allah kok. Bukan milik kita semua. Properti itu pinjaman kita dari Allah. Dengki, kenapa harus memelihara dengki? Mempersempit, mempersumpah jiwa. Selamat tinggal dengki. Tinggalkan iri hati. Berhentilah berdusta. Enggak ada gunanya, Bapak Ibu. Namimah yang suka memprovokasi orang. Serahkan orang lain. Talak 3 namimah itu. Gibah. Syirik. Durhaka. Terutama kedua orang tuanya. Dan lain-lain. Manusia baru. Kita kembali manusia baru. Bayi yang baru lahir di dalam uzlah. Itu lakukanlah uzlah. Uzlah itu bengkel spiritual untuk memperbaiki kilometer perjalanan spiritual kita yang dikotori oleh setan. Uzlah akan memberikan kesempatan bagi hamba
Ia menyibukkan diri dengan kesucian hati, lidah, dan perilaku. Dengan menghindarkan diri dari kesibukan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dunia tidak akan penuh dan tidak akan pernah kita peroleh semuanya. Tidak akan pernah habis. Tapi kesyukuran itulah yang mampu memberikan kepuasan. Uzlah adalah tempat untuk mensyukuri begitu besar karunia Allah yang diberikan terhadap kita. Uzlah adalah salah satu jalan hijrah dari kejelekan kepada kebaikan, dari kesempitan berpikir kepada kelapangan berpikir. Seperti kata para arifin, dengan uzlah akan terhimpun cita-cita yang indah. Dan dengan cita-cita indah itu akan memperkokoh keyakinan kepada Allah. Sedangkan rencana sangat berbeda dari cita-cita ataupun harapan. Bahkan Nabi Isa berkata, kalau kalian duduk dengan orang-orang mati, kamu akan mati sebelum mati. Kalau kamu duduk dengan orang-orang hidup, maka kamu akan hidup. Dekat dengan penjual parfum, akan bau harum. Coba semua itu kan. Dekat penjual ikan, akan berbau anyir. Di mana Allah akan menempatkan kita nanti di akhirat. Lihat sahabatnya sekarang siapa. Bersahabat dengan preman, atau bersahabat dengan orang saleh. Hanya dua tempat di akhirat, surga atau neraka. Jika kita ingin tahu alamat kita di akhirat, surga atau neraka, siapa yang menjadi teman kita hari ini? Berteman dengan ustadz orang soleh, kita akan sealamat dengan mereka, tentu surga. Berteman dan bersahabat dengan preman, pembohong, orang jahat, tentu kita akan sealamat mereka nanti di akhirat. Di mana lagi kalau bukan neraka. Jadi kita tahu tempat kita di akhirat melalui siapa menjadi sahabat dominan kita hari ini, Bapak. Ibnu Athaillah juga pernah mengatakan, di saat jiwa kita bersih, akan jernih pula hati dan pikiran kita. Dan di saat hati kita sedang lapang, akan lapang juga pikiran dan akal kita. Subhanallah. Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah juga mengatakan, mana fa'al qalba syai'un mithla wuzlah. Idkhul biha maidanun fikr. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kalbu sebagaimana uzlah. Sebab dengan memasuki uzlah, alam pikiran kita itu akan menjadi lapang. Mari menciptakan uzlah. Mari mengecoh perjalanan hidup kita untuk menyisipkan waktu mengingat Allah di dalam uzlah. Mari kita mencari tempat uzlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Falas, apakah ada? Insyaallah, tabarakallah. Yai, mungkin Ustadz Coach Falas belum hadir ya? Apa jadi terbalik ya? Mohon maaf nih. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ilmu yang pagi hari ini luar biasa untuk kita tajamkan lagi bahwasannya uzlah yang Prof sampaikan ini sepertinya sudah menyentil diri kita semuanya, Prof. Jadi mengingatkan keseharian kita semuanya di pagi hari ini, Masya Allah. Dan sebuah
apa namanya, pagi hari ini mungkin ada kita buka pertanyaan ya, Prof ya, untuk Iya, silakan. baik Bapak Ibu silahkan yang mau bergabung, mohon maaf untuk bertanya silahkan kami perkenankan. Boleh di chat ya Bapak Ibu agar kita mudah untuk menyampaikan. Oke, di Coach Andri Falas sudah hadir ya. Oke, silakan Bapak Ibu ada pertanyaan? Insyaallah, alhamdulillah. Oke, oke sebentar, baik. Pak Falas Ya, ya. mohon maaf, Prof. Tadi kelempar jaringannya, ada gangguan. Baik, tadi ada sesi pertanyaannya ini ya? Ya, betul Kak Falas, Coach silahkan. Ada Mas Fikri nih, Ananda Fikri tadi bertanya, mau langsung bicara, Mas Fikri? Boleh, silakan. Dibantu Bunda Narti. Ya, oke, silahkan. Bisa dibuka? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Mas Ustadz Falas. Salam warahmatullahi Mohon mau bertanya mengenai uzlah. Uzlah itu kan kayak kalau kata Prof Nasar bilang ada 3, tafakur, tazakur, dan wirid. Apakah uzlah ini termasuk yang 3 yang pernah bahas ya Prof ya di kajian sebelah? Syukron, jasa kalau asanal jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Memang ini baru pengantar uzlah ya. Tentang tata cara beruzlah itu nanti ada tekniknya. Itulah tadi diawali dengan wirid, lalu dilanjutkan dengan tafakur, kemudian disempurnakan dengan tadakur. Iya, sederhananya wirid itu ya seperti tadi dianjurkan ngaji, melantunkan Asmaul Husna, itu masih untuk yang awal. Lama-kelamaan bacaan-bacaan di mulut itu berhenti. Digantikan dengan kenikmatan dalam perenungan, pemikiran. Kita larut dengan apa yang disebut dengan tafakur. Tafakur saat kan ahsanun minal ibadah. Tafakur sejenak itu lebih mulia daripada setahun beribadah. Nih, Lama kelamaan tafakur itu akan meningkat menjadi tadakur. Kalau tafakur itu kita sebagai hamba yang aktif memikirkan, menghayati, menganalisis. Tapi kalau naik menjadi tazakur, berpikir sudah berhenti. Yang aktif Allah, yang pasif adalah hamba. Inilah puncak uzlah. Bagaimana menggapai kualitas tazakur. Allah yang proaktif mendekati kita. Kita seperti mayat yang tidak punya daya apa-apa. Tapi justru di situ powerful kita peroleh dari itu. Gitu nanti dalam pelaksanaan tadabbur alam kan ada itu teorinya, praktiknya ya. Ada pengantarnya. Ya, bagi teman-teman yang ingin melakukan praktik uzlah, itu kita di Nuh ada wadahnya. Uzlah pertama, kedua, ketiga bertingkat-tingkat. Seperti yang dilakukan para wali songo misalnya ya kan. Nabi juga. Semua nabi punya tempat uzlah. Seseorang yang tidak punya tempat uzlah. Halo. Ya, Bun. Itu agak sulit untuk menemukan apa yang dia cari. Ya.
Nah, itu konstruksi rumah kita itu siapkanlah satu tempat khusus, siapkan satu kamar, tidak perlu luas, seolah-olah ruang tembus langit di dalam rumah kita sendiri. Yang ada di dalamnya hanya benda-benda suci, ada sajadah langganan kita walaupun tua, ada mukena langganan kita walaupun lama, tapi bersih. Ada Quran langganan kita, ada tasbih langganan kita, bahkan ada cangkir langganan kita. Itulah yang mengantarkan kita menuju langit. Starting pointnya dari tempat uzlah kita, yang biasa disebutkan dalam tadabbur alam itu zawiyah. Zawiyah itu mungkin selebar sajadah di samping lemari, tapi seperti kita berada dalam dunia lain manakala kita memasuki zawiyah itu. Sebelum berucap istighfar, rasanya kok sudah bersih melangkahkan kaki. Salat 2 rakaat di tempat uzlah kita itu, zawiyah kita itu. Ya. Sebaiknya memang punya pembimbing secara teknisnya. Insya Allah itu lebih nikmat daripada di atas kasur empuk. Lebih damai, lebih indah daripada di atas kasur hotel berbintang 5. Sebab kenikmatan apa yang lebih baik selain perjumpaan seseorang dengan Tuhan? Saya kira betul Ananda pikir. Itulah yang dilakukan bagi orang yang melakukan uzlah. Wirid, fakur, dan tazakur. Terima kasih. Alhamdulillah sudah terjawab ya Mas Fikri ya. Ini udah ada bundanya Atia mau bertanya juga. Halo, Assalamualaikum bundanya Atia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bunda kalau ada yang ditanyakan sama Profesor. Ada yang tanyakan? Oke, kemudian ini dari chat ada yang bertanya, Prof, apa yang dimaksud langit dalam tasawuf, Bu Dewi Winarto? Iya. As-sama atau langit bisa berarti denotatif, bisa berarti konotatif. Makna denotatifnya, makna hakikatnya langit itu ialah the blue sky, langit biru di atas kepala. Tapi makna konotatifnya, makna sofistiknya biasa diartikan dengan celestial. Celestial itu dunia tinggi, dunia suci, dunia gaib, ya, dunia luhur, dunia indah. Lawannya adalah al-ard. Makna konotatifnya berarti bumi yang diinjak. Tapi makna konotatifnya adalah terestrial. Terestrial itu adalah sesuatu yang rendah, mechanical, hina. Itu bumi. Jadi ketika Al-Quran bicara tentang langit, sesungguhnya bukan berarti langit biru, blue sky, tapi dunia ketinggian, dunia keluhuran, dunia kesucian, dunia keilahian, godly space. Ketika kita bicara tentang al-ard, bumi, bukan tanah, tetapi tempat yang rendah, tempat yang hina, berlumpur, bergeliman dosa. Naiklah ke langit, artinya bersihkanlah dirinya. Naiklah dari martabat rendah ke martabat yang mulia, yang lebih tinggi. Dan itulah
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjid itu ya tempat sujud. Al-haram sempit, very limited, itu namanya haram. Menuju ke Aqsa, Aqsa itu unlimited. Jadi haram itu lawan daripada Aqsa. Haram itu tertutup kayak kota Makkah, tanah haram. Space sangat kecil, tertutup. Tapi Al-Aqsa itu kosmos yang tak terbatas. Itu namanya Al-Aqsa. Jadi beribadah itu meninggalkan bumi menuju langit. Meninggalkan dunia kehinaan menuju ke dunia kesucian. Itulah yang dimaksud as-sama. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Prof atas jawabannya. Apakah ada satu pertanyaan lagi atau ditutup, Prof? Iya, nanti lain kali kita lebih luas dari ini. Masih suaranya nggak kedengaran barangkali. Biar semakin penasaran ya Prof ya, semakin ini. Jadi kita doakan nih Prof Nazrul Anwar mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, dan untuk kajian pada pagi hari ini kita cukupkan dulu dan mohon ditutup oleh doa oleh Prof Nazrul Anwar. Baik Bapak Ibu sekalian yang ingin mendengarkan lebih rinci atau ke pengajian rutin kita di Nuh ya. Setiap pagi kita di Nuh. Mari kita berdoa semoga jamaah terus kita di sini juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah irhamna ya arhamar rahimin ya Allah. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nu'minu bika wa natawakkal 'alaik. Wa nuthni 'alaika al-khair wa nashkuruka wa la nakfur. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak. Inna 'adzabaka jaddu kufarin. Allahumma rabbi zidna ilman mubaraka warzuqna fahma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa tiba wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallah.